Selamat datang di dunia yang penuh misteri, di mana asap dupa berpadu dengan jeritan naga, dan makhluk-makhluk kuno bersembunyi di balik tirai sejarah. Kita semua tahu tentang mitologi Yunani, Nordik, atau bahkan Jepang, tetapi hari ini kita akan menyelami legenda-legenda Korea, sebuah harta karun kisah yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk yang bukan hanya sekadar fantastis, tetapi benar-benar badass. Mitologi Korea adalah perpaduan unik dari Shamanisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Di dalamnya, Anda akan menemukan monster yang bisa menelan bulan, naga yang menjadi penjaga kosmik, dan rubah berekor 9 yang kecantikannya mematikan. Lupakan goblin yang lucu, lupakan hantu-hantu yang klise. Bersiaplah, karena inilah daftar makhluk paling tangguh, paling kuat, dan paling legendaris dari tanah pagi yang tenang. 1. Naga sejati. Yong. Saat Anda memikirkan Korea, salah satu simbol terbesarnya adalah naga. Tapi naga Korea atau Yong jauh berbeda dan lebih bermartabat daripada saudara-saudaranya di Barat atau Tiongkok. Mereka adalah definisi dari keagungan kosmik dan kekuatan yang tak tertandingi. Yong adalah simbol tertinggi kekuatan dan keberuntungan. Mereka bukan sekadar reptil raksasa. Mereka adalah makhluk ilahi yang menguasai air, cuaca, dan iklim. Mereka bisa memanggil badai, mengendalikan hujan yang memberi kehidupan, atau bahkan memicu banjir yang menghancurkan. Berbeda dengan naga barat yang menyemburkan api dan menimbun emas, Yong adalah makhluk mulia yang bertindak sebagai penjaga alam semesta. Mereka sering dikaitkan dengan raja dan kaisar, melambangkan kekuatan surgawi untuk memerintah. Kekuatan Yong yang badass. Yewiju, Yoyiju. Apa yang membuat Yong benar-benar tak terkalahkan? Itu adalah Yewiju, sebuah bola permata sferis yang sering mereka pegang di cakar mereka atau di mulut mereka. Yewiju bukanlah sekadar perhiasan. Ia adalah sumber kekuatan kosmik naga. Konon, Yewiju memungkinkan Yong untuk melakukan apapun yang mereka inginkan, mengubah cuaca secara instan, mengubah bentuk mereka, dan bahkan berteleportasi. Ia adalah manifestasi dari kemampuan dewa untuk mewujudkan keinginan. Naga yang memiliki Yewiju adalah naga yang tidak bisa dikalahkan. Mereka adalah personifikasi dari kekuatan alam yang paling liar dan tak terduga. Bayangkan kekuatan tornado, hujan yang menenggelamkan kota, dan petir yang membelah gunung. Semua itu terkandung dalam satu makhluk yang memegang permata keinginan. Itulah mengapa Yong menduduki puncak rantai makanan mitologi Korea. Dui, sang pemburu iblis, Haetai. Jika Yong adalah kekuatan alam yang berkuasa di langit dan air, maka Haetai adalah kekuatan keadilan dan hukum yang berkuasa di bumi. Haetai, yang kadang-kadang dikenal sebagai Haichi, adalah singa kambing unicorn api yang paling kita kenal sebagai penjaga gerbang istana dan gedung-gedung pemerintahan. Meskipun penampilannya mungkin terlihat seperti patung batu yang diam, Haetai adalah makhluk yang jauh lebih tangguh dan menakutkan secara moral. Mereka bukanlah penjaga fisik yang melawan musuh dengan cakar atau taring, tetapi penjaga kebenaran dan keadilan yang tidak pernah berkedip. Haetai adalah simbol integritas yang absolut. Menurut legenda, mereka memiliki kemampuan bawaan untuk membedakan yang baik dari yang jahat, yang jujur dari yang menipu. Jika ada kebohongan atau ketidakadilan, Haetai akan segera mengetahuinya. Kekuatan Haetai yang badass, pembakaran kebohongan. Kekuatan Haetai terletak pada lidah dan tanduknya. Jika seseorang berbohong di hadapannya atau melakukan tindakan yang tidak adil, Haetai akan segera menyerang penipu itu dengan tanduknya dan kemudian membakar mereka dengan api yang tidak padam sampai kebenaran terungkap. Mereka adalah Hakim Dread dari mitologi Korea. Mereka adalah personifikasi dari hukum, berdiri tegak di hadapan gerbang-gerbang kekuasaan, memastikan bahwa mereka yang berkuasa tidak menyimpang. Di masa lalu, patung Haetai sering diletakkan di depan istana dan parlemen untuk mengusir roh jahat yang terkait dengan korupsi, keserakahan, dan penyimpangan hukum. Ini adalah makhluk yang memiliki kekuatan moral yang sangat besar
sehingga kehadirannya saja dapat membuat para politisi yang korup gemetar. 3. Rubah yang paling licik, Gumiho. Gumiho. Tidak ada daftar makhluk badas Korea yang lengkap tanpa si cantik yang mematikan, Gumiho, atau rubah berekor 9. Di barat, mungkin kita hanya melihat rubah sebagai hewan yang licik, tetapi di Korea, rubah yang hidup 1000 tahun akan berevolusi menjadi Gumiho. Makhluk yang dapat berubah bentuk, memiliki kecerdasan dewa, dan nafsu yang sangat berbahaya. Gumiho adalah entitas yang kompleks dan tragis. Mereka adalah makhluk yang sangat kuat, sering digambarkan sebagai wanita muda dengan kecantikan yang luar biasa, sehingga tak ada manusia yang bisa menolak. Kekuatan mereka terletak pada pesona yang mematikan, dan kemampuan mereka untuk bersembunyi di balik topeng kemanusiaan. Kekuatan Gumiho yang badass. Memangsa jiwa. Tujuan utama Gumiho adalah menjadi manusia sejati. Untuk mencapai ini, ada banyak legenda yang berbeda, tetapi yang paling mengerikan adalah kebutuhan mereka untuk memangsa hati atau energi kehidupan manusia. Gumiho akan memikat korbannya, hidup bersama mereka, dan perlahan-lahan menguras vitalitas mereka. Dalam beberapa versi legenda, mereka harus memakan 100 hati manusia untuk menjadi manusia sejati. Mereka dapat berubah bentuk menjadi wanita yang Anda cintai, sahabat Anda, atau bahkan anak kecil. Mereka adalah penipu ulung yang menggunakan kelemahan terbesar manusia, cinta dan nafsu, sebagai senjata paling ampuh. Selain berubah bentuk, Gumiho memiliki Yowu Gusul, bola rubah, sebuah mutiara kecil yang dapat memberi mereka pengetahuan dan kekuatan sihir. Dengan menelan mutiara ini, mereka dapat melihat pikiran orang lain dan meningkatkan sihir mereka. Jika mereka berhasil mengambil mutiara itu kembali setelah memberikannya kepada manusia, biasanya dengan cara berciuman, manusia itu akan kehilangan energi kehidupan dan pengetahuan mereka. Kekuatan Gumiho bukanlah kekuatan fisik, tetapi kekuatan manipulasi psikologis yang tertinggi. Mereka adalah perwujudan dari bahaya tersembunyi, kecantikan yang menipu, dan hasrat yang merusak. 4. Iblis laut yang mengamuk. Bulgasari. Bulgasari. Mari beralih ke makhluk yang benar-benar kebal dan hampir mustahil untuk dihancurkan. Bulgasari. Namanya secara harfiah berarti tidak dapat dibunuh atau tidak dapat diatasi. Ia adalah monster mitologis yang biasanya digambarkan sebagai makhluk hibrida yang menakutkan, seringkali menyerupai beruang atau anjing yang bersisik, dengan cakar tajam dan hidung seperti belalai. Bulgasari lahir dari mimpi buruk dan nasib buruk. Dalam legenda yang paling terkenal, Bulgasari adalah makhluk kecil yang muncul dari sisa-sisa nasi yang lengket atau peniti kecil yang dibuang. Awalnya, ia tampak tidak berbahaya, tetapi ia memiliki satu kebiasaan makan yang mengerikan. Kekuatan Bulgasari yang badass. Memakan logam. Apa yang dimakan Bulgasari? Logam. Ya, makhluk ini mengkonsumsi semua jenis logam. Besi, baja, perunggu, tembaga. Itu berarti pedang tidak dapat melukainya, peluru tidak dapat membunuhnya, dan baju besi tidak dapat melindungimu darinya. Semakin banyak logam yang ia makan, semakin besar dan semakin kuat ia tumbuh. Bayangkan seekor monster yang menjadi lebih besar dan lebih kuat setiap kali Anda mencoba melawannya dengan senjata. Kota-kota yang mencoba melawan Bulgasari akan melihat semua persenjataan mereka, alat-alat pertanian, dan bahkan gerbang kota mereka dimakan habis. Mereka menjadi kebal terhadap serangan militer dan dengan cepat melumpuhkan peradaban dengan melahap fondasi industri mereka. Satu-satunya cara untuk mengalahkan Bulgasari adalah dengan api, dan itu pun api yang luar biasa panas. Namun, karena makhluk ini menjadi sangat besar dan kuat setelah memakan begitu banyak logam, membakarnya menjadi tugas yang sangat sulit, seringkali mengharuskan pahlawan mengorbankan diri mereka sendiri. Bulgasari adalah metafora mitologis untuk bahaya yang datang dari hal-hal kecil yang diabaikan, yang tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatannya adalah resistensi total terhadap semua senjata buatan manusia. 5. Ratu Harimau. Horangi. Horangi. Meskipun harimau atau horangi
adalah hewan nyata, status mereka dalam mitologi Korea mengangkat mereka jauh melampaui sekadar fauna. Mereka adalah Raja Gunung, Pangeran Hutan, dan makhluk yang paling dihormati dan ditakuti di semenanjung Korea. Harimau Korea bukan hanya pemangsa biasa, mereka adalah makhluk dengan kekuatan spiritual yang mendalam. Mereka sering bertindak sebagai utusan Dewa Gunung, Sansin, penjaga spiritual, dan bahkan dewa itu sendiri. Korea dulunya memiliki begitu banyak harimau sehingga negara itu dijuluki Tanah Harimau. Kekuatan Horangi yang badass. Perwujudan kekuatan spiritual harimau dianggap memiliki Gi, energi spiritual yang luar biasa kuat, yang memungkinkan mereka untuk mengusir roh jahat dan bahkan menjadi seonbi, cendekiawan, yang bijaksana dalam beberapa cerita. Kekuatan harimau yang badass bukanlah hanya tentang cakar dan taringnya, melainkan kemampuan mereka untuk menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Jika seekor harimau memutuskan untuk berburu manusia, itu biasanya karena alasan moral atau ilahi, bukan sekadar rasa lapar. Mereka adalah agen karma. Dalam banyak cerita, Horangi dapat berubah menjadi manusia, mirip Gumiho, tetapi biasanya kurang fokus pada manipulasi romantis. Ketika mereka berubah, mereka seringkali menjadi pria yang kuat atau wanita cantik yang menjaga desa atau menyelamatkan orang dari bahaya lain. Mereka adalah simbol dualitas Korea, kekuatan liar, tak terkendali dari alam, dipadukan dengan kebijaksanaan dan perlindungan spiritual. Mereka adalah penjelmaan dari pegunungan Korea yang curam dan perkasa. Menghadapi harimau di mitologi Korea berarti menghadapi manifestasi hidup dari alam liar yang suci. 6. Penghuni langit yang ganas, Samjoko, Samjogo. Terakhir, kita memiliki makhluk yang mungkin kurang dikenal, tetapi memiliki kekuatan kosmik yang tak tertandingi, Samjoko atau gagak berkaki 3. Makhluk ini adalah simbol kuno yang sangat penting dalam budaya Goguryeo, salah satu 3 kerajaan Korea, dan merupakan salah satu simbol paling kuat yang pernah ada dalam mitologi Korea. Samjoko adalah gagak yang tinggal di matahari. Kekuatan Samjoko yang badass, energi matahari, absolut. Samjoko bukanlah gagak biasa, ia adalah personifikasi energi matahari itu sendiri. Dalam banyak budaya Asia Timur, matahari dipercaya memiliki Samjoko di dalamnya, dan pergerakannya di langit diyakini didorong oleh makhluk ini. Kekuatan Samjoko sangatlah sederhana dan absolut, kontrol atas api dan cahaya matahari. Sebagai burung matahari, Samjoko adalah makhluk yang memancarkan panas dan energi yang tak terbayangkan. Ia melambangkan kekuatan tertinggi dan tak tergoyahkan dari alam semesta, yang mampu memberi kehidupan dengan cahayanya dan mengambilnya dengan panasnya yang membakar. Di Goguryeo kuno, Samjoko digunakan sebagai simbol kerajaan, bahkan lebih tinggi daripada naga, karena gagak berkaki 3 ini melambangkan kekuasaan yang berasal dari langit. Mereka adalah sumber cahaya, harapan, dan kengerian yang membakar. Itulah 6 makhluk yang benar-benar badass dan tak terlupakan dari mitologi Korea. Dari naga kosmik yang memegang permata keinginan, harimau yang adalah roh penjaga gunung, hingga Gumiho yang memikat dengan pesonanya, setiap makhluk ini menawarkan pandangan unik ke dalam jiwa Korea yang kaya dan kompleks. Mereka bukan sekadar monster fiksi, mereka adalah penjaga moralitas, hakim keadilan, dan perwujudan kekuatan alam yang tak tertandingi. Mitologi Korea adalah alam semesta yang menunggu untuk dijelajahi. Masing-masing makhluk ini membawa kisah tentang pengorbanan, kebanggaan, dan kekuatan sejati yang seringkali tersembunyi di balik kecantikan atau kengerian.